Halo teman-teman, kami dari kelompok 7 akan membahas tentang aspek keuangan dalam bisnis di era revolusi industri 4.0. Pengertian aspek keuangan dalam bisnis di era revolusi industri 4.0. Aspek keuangan adalah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Apabila sebuah usulan rencana bisnis tak ada perhitungan aspek keuangan, akan sulit melakukan pengukuran pada keberhasilan usaha, serta untuk menilai apakah ke depannya proyek akan terus berkembang atau justru berhenti karena merugi. Kehadiran revolusi industri 4.0 adalah sebuah bentuk dorongan untuk terus berinovasi pada layanan keuangan digital. Misalnya, pembayaran online, pinjaman digital, dan kegiatan keuangan lainnya yang mengandalkan dukungan internet dan software. Materi kedua yaitu kebutuhan dana atau modal usaha dalam era digitalisasi bisnis. Suatu aktivitas bisnis tidak akan berjalan dengan baik bila tidak didukung oleh ketersediaan dana yang baik dan mencukupi. Artinya, kebutuhan dana dalam aktivitas bisnis memegang peran yang sangat signifikan dalam menentukan sukses tidaknya sebuah bisnis pada masa mendatang. Dalam era digital, modal atau dana yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah bisnis tidak perlu didapat dari menjual barang, menabung, atau meminjam uang ke bank. Kini, mendaftar di forum pendanaan investor adalah cara yang bisa dilakukan dalam mendapatkan modal. Di antaranya, memilih tempat bertemunya pemilik usaha dengan calon pemberi dana atau investor. Materi berikutnya adalah tentang sumber pendanaan usaha era digitalisasi bisnis. Pendanaan adalah suatu indikator penting dalam mendeteksi apakah bisnis tersebut pada masa akan datang bisa dijalankan atau tidak. Kebutuhan dana yang cukup besar dalam memenuhi kebutuhan jangka panjang dan jangka pendek mengharuskan pelaku bisnis mencari beberapa alternatif sumber pendanaan bisnisnya. Ada satu cara mudah yang kini sedang berkembang di tengah masyarakat sebagai konsep baru pendanaan di era digital, yaitu crowdsourcing. Crowdsourcing adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan suatu proses dalam mendapatkan pekerjaan ataupun pendanaan dari sekelompok orang dalam jumlah banyak melalui fasilitas online. Konsep yang digunakan untuk menjalankan teknik ini adalah dengan tersedianya orang-orang dalam kelompok besar untuk berpartisipasi menghasilkan konten atau pendanaan. Terdapat dua manfaat dari crowdsourcing bisnis. Yang pertama, marketing bisnis yang sangat handal di mana hal ini memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk meningkatkan kreativitasnya. Dan manfaat yang kedua yaitu sumber daya dari para audiensnya untuk memasarkan produk atau jasa yang diproduksi secara gratis. Produktivitas dari perusahaan akan semakin lebih meningkat sekaligus mampu mengurangi biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan. Materi berikutnya metode penilaian keuangan perusahaan. Ada 4 metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, metode rasio keuangan. Metode rasio keuangan ini merupakan alat yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan yang menekankan operasi keuangan, yaitu likuiditas rasio, leverage rasio, probabilitas rasio, dan activity rasio. Yang kedua, metode Economic Value Added atau EVA. EVA digunakan dalam menilai kinerja perusahaan yang memfokuskan pada penerapan nilai dan hanya bisa menilai proses dalam periode 1 tahun. Dengan kata lain, EVA merupakan pengukuran pendapatan sisa yang mengurangkan biaya modal terhadap laba operasi. Yang ketiga, metode Balance Scorecard atau BSC.
BSC merupakan alat untuk mengukur kinerja perusahaan dengan menyeimbangkan faktor-faktor keuangan dan non-keuangan dari suatu perusahaan. Yang keempat, metode radar. Metode radar merupakan alat untuk menilai kinerja perusahaan yang merupakan modifikasi atau penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya, misalnya rasio profitabilitas, produktivitas, utilitas aktiva, stabilitas, dan rasio pertumbuhan. Dan materi terakhir adalah metode penilaian kelayakan bisnis di era revolusi industri 4.0. Di dalam aspek keuangan, selain dibahas mengenai alokasi dana dan sumber pendanaan, hal lain yang menjadi pokok pembahasan adalah terkait beberapa metode penilaian kelayakan investasi, antara lain sebagai berikut. Perhitungan masa waktu pengembalian modal bisnis, atau biasa disebut dengan payback period. Payback period merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu yang digunakan untuk mengukur berapa lama investasi suatu usaha akan kembali dalam satuan waktu tahun atau bulan. Perhitungan nilai waktu dan uang. Perhitungan nilai waktu dan uang yaitu selisih dari nilai investasi awal dengan hasil investasi pada masa mendatang atau net present value. Profitability Index atau PI. PI merupakan metode perhitungan kelayakan investasi yang membagi antara present value dari project dengan present value dari outlays. Bila hasilnya lebih besar dari 1, maka investasi diterima. Tetapi bila hasilnya kurang dari 1, maka investasinya ditolak. Internal Rate of Return atau IRR. IRR menurut Sudiatmika tahun 2015, Internal Rate of Return adalah tingkat diskon atau discount rate yang menjadikan sama antara present value dari penerimaan cash dan present value dari nilai atau investasi. Discount rate atau tingkat diskon yang menunjukkan net present value atau sama besarnya dengan 0. Sekian dari hasil pembahasan kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.